Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin soal 3 pilar utama yang jadi fondasi hampir semua software modern. Pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat PBO. Kita akan bongkar tuntas apa itu class, object, dan method, plus gimana ketiganya bisa kerja bareng bikin aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang agak unik nih. Coba deh bayangin, apa sih persamaannya antara bikin kue di dapur sama ngetik kode di depan laptop? Kelihatannya beda banget kan? Tapi ternyata jawabannya lebih simpel dari yang kamu kira. Yap, bener banget. Semuanya itu dimulai dari sebuah cetakan kue. Analogi yang kelihatannya sederhana ini bakal jadi kunci kita buat ngebuka konsep pertama dan paling dasar di dunia PBO. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita lihat. Jadi, si cetakan kue ini, kalau di dunia programming kita sebutnya kelas. Gampangnya, anggap aja ini tuh blueprint atau cetak biru dari apapun yang mau kita bikin. Kalau kita ngomongin definisi resminya nih, kelas itu ya template. Template buat sekumpulan objek yang punya sifat dan kelakuan yang mirip. Jadi, sama persis kayak cetakan kue yang nentuin bentuk kuenya nanti, kelas itu nentuin kayak gimana sih objek yang bakal kita buat. Ada beberapa hal penting yang perlu kamu tahu soal kelas. Pertama, ingat ya, kelas itu cuma konsep, cuma prototype. Dia itu belum jadi barang beneran, makanya dia nggak makan memori komputer sama sekali. Tugas utamanya cuma satu, mendefinisikan atribut atau propertinya dan perilaku atau apa aja yang bisa dia lakuin. Biar lebih kebayang, yuk kita intip contoh kodenya langsung di Java. Gampang kok. Buat bikin sebuah kelas, kita tinggal tulis aja keyword class. Terus, diikutin nama kelasnya, misalnya student. Nah, semua definisinya nanti kita taruh di dalam kurung kurawal ini. Oke, di dalam kelas student tadi, kita tentuin atribut-atributnya. Coba bayangin aja, ini tuh kayak data-data yang pasti dimiliki sama setiap siswa. Contohnya, setiap siswa kan pasti punya nomor ID, ya kan? Terus pasti punya nama juga. Nah, inilah yang kita sebut sebagai data member. Sip, cetak birunya udah jadi. Sekarang waktunya kita beralih dari sekedar konsep ke sesuatu yang beneran ada. Inilah saatnya kita menciptakan objek. Dan inilah dia hasilnya. Kalau tadi kelas itu cetakan kuenya, maka objek itu kuenya. Beneran kue yang sesungguhnya. Sesuatu yang nyata, yang bisa kita lihat, kita pakai. Ini adalah produk jadi dari blueprint yang udah kita definisikan tadi. Jadi, gampangnya objek itu unit dasar di PBO yang mewakili sesuatu di dunia nyata. Dia itu hasil cetakan atau istilah kerennya instansiasi dari sebuah kelas. Kalau di Java, proses nyatak objek ini biasanya kita pakai keyword new. Setiap objek itu punya dua hal utama. Pertama, atribut atau state. Ini propertinya, misalnya objek mobil. Atributnya ya warna sama mereknya. Kedua, perilaku atau behavior. Ini soal apa yang bisa dia lakuin. Mobil bisa start, bisa stop. Jadi ingat ya, intinya, atribut itu soal dia itu apa, dan perilaku itu soal dia bisa ngapain. Tadi kan kita udah ngomongin soal perilaku. Nah, di dunia PBO, perilaku sebuah objek itu didefinisikan dan dijalankan lewat sesuatu yang kita sebut metode. Ini nih bagian aksinya. Metode itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu cuma sekumpulan kode yang kita kumpulin buat ngerjain satu tugas spesifik. Kerennya metode tuh, kita bisa pakai berulang-ulang tanpa harus ngetik ulang kode yang sama. Efisien banget kan? Kalau di Java, secara garis besar ada dua tipe metode. Ada yang predefined, ini metode bawaan dari Javanya. Contohnya println yang sering kita pakai buat nampilin teks. Terus ada juga user-defined method. Ini yang kita, para programmer, bikin sendiri sesuai kebutuhan. Misalnya bikin metode buat hitung total belanjaan atau buat nampilin info buku. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Ada kelas, ada objek, ada method. Sekarang, yuk kita lihat gimana ketiganya nyatu dan kerja bareng buat ngebangun aplikasi yang beneran berfungsi di dunia nyata. Coba, kita lihat studi kasus simpel ya, sistem perpustakaan digital. Di sini, kita bisa lihat ada kelas buku yang punya atribut judul dan penulis. Terus ada kelas perpustakaan yang punya metode buat tambah buku atau pinjam buku. Nah, setiap bagian ini, buku, perpustakaan, adalah objek yang saling ngobrol satu sama lain, ngebentuk satu sistem yang rapi dan terstruktur. Tapi jangan salah, PBO ini bukan cuma buat aplikasi biasa loh. Konsep ini ternyata penting banget dan jadi fondasi di bidang sekeren artificial intelligence. Kenapa gitu? Soalnya, sistem AI itu kan kompleks banget.
Jadi perlu dipecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil biar gampang diatur. Nah, setiap bagian itu, misalnya satu buat analisis teks, satu lagi buat prediksi, bisa dibungkus dengan rapi jadi sebuah objek. Salah satu kekuatan paling keren dari PBO itu prinsip yang namanya enkapsulasi. Gampangnya, ini tuh kayak nyembunyiin semua hal yang ribet. Coba bayangin di AI, kita cukup panggil satu perintah simple kayak textproc.proses kalimat. Kita nggak perlu pusing mikirin ribuan baris kode rumit di belakangnya. PBO udah ngebungkus semua kerumitan itu dan cuma ngasih kita hasilnya. Simpel kan? Jadi buat ngingat-ngingat ada kalimat sakti nih. Kelas itu yang mendefinisikan, objek itu yang mewujudkan, dan method itu yang menghidupkan. Keren ya? Nah, sebelum kita selesai, saya mau kasih kalian satu tantangan kecil. Coba deh, sekarang lihat aplikasi di HP atau laptop kalian. Mau itu Instagram, game, atau aplikasi kerja. Coba bayangin, kira-kira kelas apa aja ya yang ada di baliknya? Objek apa aja yang lagi tampil di layar? Dan metode apa yang kepanggil pas kalian ngeklik sebuah tombol? Selamat mencoba ya!